engkau waladhdallin. Amin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi ya, sedulur-sedulur, dengan saya di sini di channel Ki Bratawali, teman-teman. Untuk saat ini, sedulur-sedulur, saya berada di sebuah lokasi yang cukup jauh dari pemukiman ini, teman-teman. Dan ini adalah sebuah perkebunan yang cukup luas ya, sedulur-sedulur. Dan saya nanti akan mendatangi sebuah pohon yang dulunya dipakai oleh seorang janda muda. Idih, janda muda ini lur. Janda muda ini ya mengakhiri hidupnya di lokasi tersebut. Nah, kemarin ini ada seorang penderes. Teman-teman paham penderes? Kalau di Jawa itu penderes pohon kelapa itu yang nanti hasilnya untuk bahan gula Jawa. Ya, teman-teman paham lah ya. Itu kemarin terjatuh dari pohon kelapa. Memang tidak terlalu tinggi sih. Alhamdulillah selamat, tidak mengalami satu hal yang fatal. Cuman sekarang beliau belum bisa jalan karena memang jatuh dari ketinggian sekitar 3 meter, 4 meter itu kan mungkin tubuhnya pada sakit ya, sekarang belum bisa untuk terbangun tapi sudah bisa berbicara. Nah, itu melihat sosok kuntilanak, teman-teman. Melihat sosok kuntilanak tiba-tiba bertengger di depan pada waktu dia di atas pohon kelapa. Akhirnya dia terkejut, kaget ya, terjatuh. Nah, maka kita di sini akan mencoba ya untuk melihat horin dari si janda muda ini yang dulunya gantung diri di sini, teman-teman. Apakah saya akan bisa melihatnya? Ikuti perjalanan saya di malam ini, sedulur-sedulur. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sedulur-sedulur, kita mulai ya, teman-teman. Kita mulai untuk melakukan perjalanan ini. Jadi saya nanti akan menuju ke pohon itu, lur. Dan itu pohon duku, teman-teman. Ya, pohon duku. Tapi sampai sekarang saya masih bertanya, lur. Kenapa kebanyakan orang yang berbuat nekat ini selalu di pohon duku? Tidak di pohon rambutan atau pohon pisang kayak gitu ya, lur ya. Atau pohon jengkol atau pohon pete gitu. Kenapa nggak di situ? Tapi kebanyakan ini, lur, itu di pohon duku. Kenapa dengan pohon duku gitu, teman-teman? Nah, begitu juga dengan si janda muda ini. Dia mengakhiri hidupnya di pohon duku. Kisah dari janda muda ini, kenapa dia sampai mengakhiri hidupnya jadi seperti ini, sedulur-sedulur. Awalnya ini adalah pasangan yang bahagia. Tapi setelah berjalan 2 tahun, dia belum dikaruniai anak. Nah, mertuanya ini selalu meminta kepada dia untuk segera mempunyai momongan. Karena memang mertuanya sudah tua gitu, jadi kepengen cepat punya momongan. Tapi sampai dengan 2 tahun belum dikaruniai anak. Sampai satu hari ini hal yang sepele ini menjadi satu hal yang besar. Ketika 2 orang ini berbincang antara suami istri ini berujung ke ketegangan, teman-teman. Ke ketegangan. Kenapa? Sampai belum dikaruniai anak. Sebenarnya bukan salah keduanya ya, teman-teman. Tapi memang ini mungkin takdir perjalanan hidup dari mereka berdua, belum dikaruniai anak oleh Sang Kuasa. Akhirnya diperiksa, teman-teman. Nah, salahnya di sini. Awal kesalahannya adalah dari niat memeriksakan diri dari si istri ini.
diperiksa nih, ya. Tapi memeriksanya nggak ke dokter, malah ke dukun, teman-teman. Ini yang salah. Nah, di dukun itu, ya, ini dukunnya ngaku kalau dia itu bisa merasakan atau bisa mendeteksi orang yang mandul, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, ketika dengan metode pijet, terus metode yang mengaku herbal atau apa itu, Lur, ya, itu si dukun ini memvonis perempuan muda ini mandul, teman-teman. Ini sebenarnya nggak bisa untuk dijadikan pegangan, ya, teman-teman. Tapi pada waktu itu sudah mulai tegang nih, ya, karena mandul, gitu kan. Ini si suami ini mulai mengikuti apa yang dikatakan oleh orang tuanya. Karena orang tuanya ingin segera punya cucu, maka alternatifnya mencari orang yang bisa memberikan keturunan, gitu, teman-teman. Ya, akhirnya cekcok tuh. Kedua pasangan muda ini cekcok. Nah, dalam cekcok itu si si ibu muda ini pulang ke rumah orang tuanya karena tidak tahan untuk cekcok setiap hari. Nah, setelah pulang ke rumah orang tuanya, dengar-dengar si suami ini mau menceraikannya, dulur-dulur. Nah, ini mau menceraikannya. Ini yang mungkin membuat dia menjadi shock dan akhirnya melakukan hal yang nekat di kebun ini dengan mengakhiri hidupnya secara tragis. Nah, sebenarnya kita nggak membahas itunya, Lur, tapi kita ngebahas orang yang jatuh dari pohon kelapa di sini, teman-teman. Pohon kelapanya katanya di dekat sini sih, mana sih ya? Oh, ini nih. Pohon kelapa ini nggak terlalu tinggi, ya. Di sana ada pohon kelapa nggak terlalu tinggi. Itu sekitar 3 atau 4 meter lah. Itu di sana. Nah, terus yang deres di sini tuh jatuh gara-gara dia melihat sosok kuntilanak yang bertengger di depannya gitu pada waktu di atas pohon kelapa. Akhirnya dia jatuh. Nah, kenapa saya kesini? Ini oleh keluarga penderes ini supaya apabila ada horin atau ada arwah yang ada di sini supaya disempurnakan agar jangan mengganggu aktivitas penderes ini, teman-teman. Itu permasalahan yang sebenarnya. Nah, saya ceritakan awal mula kenapa kuntilanak ada di sini adalah si janda muda itu, sedulur-sedulur. Oke, kita langsung saja ya, teman-teman. Apakah kita akan melihat sosok dari perempuan muda itu? Saya sendiri ya, teman-teman. Karena di akhir-akhir ini Paman Kusto memang sedang ada kerja lembur, ya, ada tender kerja lembur, jadi saya terpaksa melakukan eksplorasi sendiri ya, teman-teman. Oke, semoga bisa ya. Nah, ini ada pohon dukuh ini, teman-teman. Ini pohon dukuhnya tidak terlalu besar nih ya, sedulur-sedulur nih. Pohon dukuhnya tidak terlalu besar. Tapi dulu wanita muda itu mengakhiri hidupnya di sini nih, di pohon dukuh ini. Oke, coba kita ini ya, teman-teman. Apakah dia masih bisa kita undang? Bismillahirrahmanirrahim. Doanya, Lur, semoga dia bisa kita undang, teman-teman. Oke. Allahu Akbar. Turun kau. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Ini, teman-teman, horinya udah turun ya, sedulur-sedulur. Ini horinya udah turun.
biar nanti saya maju ya teman-teman untuk atau berinteraksi dengan horin ini sedulur-sedulur. Nah, biar jelas ya sedulur-sedulur. Oke, kita kondisikan dulu kameranya teman-teman. Kita kondisikan kameranya. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Ini saya maju sedulur-sedulur. Sebenarnya ini kurang efisien ya ketika saya berinteraksi dengan horin semacam ini kurang efisien. Karena kalau kita tanya horin ini kalian tidak akan bisa dengar apa yang dikatakan oleh si horin ini. Kecuali kalau horin ini kita masukkan ke mediator seperti Paman Kusto atau Mbah Seno, itu kita bisa menginterogasi sosok ini dan teman-teman bisa dengar pengakuan dari sosok tersebut. Tapi ini teman-teman nggak bisa dengar. Tapi kita coba, karena saya sendiri ya, saya akan menyempurnakan sosok ini dengan seadanya ya teman-teman. Oke. Assalamualaikum wahai makhluk. Sekarang apa tujuan kamu mengganggu yang punya kebun ini, sehingga kemarin yang punya kebun ini terjatuh dari pohon kelapa? Apa yang akan kamu sampaikan sehingga kamu mengganggu manusia? Nah ini dulur, kalian tidak akan bisa dengar ya, tapi saya bisa mengerti bahasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti saya jabarkan teman-teman. Apa yang ingin kamu sampaikan? Nah, dia mengatakan sedulur, dia mengatakan penyesalannya. Dan dia sebenarnya tidak mandul sedulur. Dia sebenarnya tidak mandul, tapi pada waktu itu memang dia itu tidak ingin mempunyai momongan dulu ya, jadi dia diam-diam itu ikut program KB teman-teman. Jadi kamu ikut program KB tanpa sepengetahuan dari suami kamu. Nah itu dulur-dulur, makanya tidak mempunyai anak atau belum mempunyai anak karena masih mengikuti program KB ya sedulur. Nah tapi karena tekanan batin panjenengan ya, tekanan batinnya menjadi dia itu putus asa sedulur. Ya sebenarnya mereka kurang sabar ya, kurang sabar dengan, tapi ya ini nasi sudah menjadi bubur. Panjenengan kenapa tidak menjelaskannya dulu ya, ketika panjenengan dituntut untuk memberikan keturunan, kenapa panjenengan tidak menjelaskan? Kalau panjenengan menjelaskan mungkin hal ini tidak terjadi. Tapi ini nasi sudah menjadi bubur, sudah terlanjur. Panjenengan juga sudah tidak bisa kembali lagi ke dunia manusia ini. Oh ingin kembali, sudah tidak bisa. Ya kalian mau panjenengan mau menjelaskan juga sudah nggak bisa. Ya sudah nggak bisa. Jadi sekarang panjenengan lebih baik pergilah ke alam panjenengan, tenanglah di sana. Sempurnakan. Ya baiklah, bismillah. Bismillah. Saya sempurnakan. Semoga saya bisa menyempurnakan, dan saya hanya bisa memohon kepada Sang Kuasa supaya panjenengan nanti bisa ditempatkan di alam panjenengan yang damai, sehingga panjenengan tidak lagi untuk punya keinginan kembali ke dunia manusia, dan jangan mengganggu manusia karena alam panjenengan sudah beda ya. Baiklah dulur-dulur, kita coba sempurnakan ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim.
Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya Allah, ampunilah dosa dari hamba-Mu ini yang mungkin karena terpaksa melakukan hal seperti ini. Semoga Engkau menempatkan dia di tempat yang terbaik, sehingga tidak lagi mengganggu manusia di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah teman-teman. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah teman-teman. Dia sudah pergi, dan semoga dia tidak kembali lagi ke sini, teman-teman. Kasihan juga ya sedulur. Dan ini menjadi pengingat bagi kita semua. Kalau ada masalah atau permasalahan yang belum jelas, kita jelaskan sedulur, jangan disimpan. Dan sesuatu itu, kalau sudah berumah tangga ya teman-teman, kita semua nih, kalau sudah berumah tangga, jangan sampai ada satu tujuan yang dirahasiakan. Seperti si Mbak ini, karena belum ingin punya momongan, maka dia ikut program KB, tapi secara diam-diam, tanpa sepengetahuan sang suami dan mertuanya. Tapi paling penting sang suami. Jadi kalau kita sudah menjelaskan tentang tujuan kita, ya baik suami maupun istri, dan saling mengerti, insya Allah semuanya akan aman teman-teman. Ya, akan bisa dimengerti lah istilahnya. Tapi kalau seperti ini, coba siapa yang disalahkan? Adanya penyesalan seperti tadi Khorin itu, Khorin si mbaknya. Dia ingin menjelaskan ke keluarganya, ke keluarga suaminya, tapi sudah terlambat sedulur-sedulur. Sudah terlambat. Tidak ada gunanya. Oke, semoga ini menjadi pembelajaran bagi kita semua, terutama bagi teman-teman ya yang mungkin punya rencana lain, tetapi suami kalian belum mengetahui atau tidak mengetahui rencana kalian semua. Sebaiknya dibuka biar semuanya saling mengerti. Oke, sedulur. Dan semoga ya teman-teman, mbaknya ini ditempatkan oleh Sang Kuasa di tempat yang terbaik, diampuni segala dosanya, dan dijauhkan dari siksa yang ada di sana ya sedulur. Semoga saja, kita hanya bisa mendoakan teman-teman. Dan akhirnya saya tidak bisa lama di sini sedulur. Semoga ini menjadi pembelajaran bagi kita semua. Dan terima kasih untuk sedulur yang sudah hadir di sini di channel Ki Bratawali. Semoga bisa share, komen, dan like agar channel ini bisa berkembang teman-teman. Saya mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di live atau di video berikutnya teman-teman. Bye-bye.